Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Zoom Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapat nikmat yang tak terhingga banyaknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat mengikuti Zoom Al-Hasani sebagaimana biasanya setiap ba'da subuh kita membahas satu ayat dan dari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 45 dan 46 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Delpiningsih. Alhamdulillah Bu sudah jelaskan kepada kami tentang ayat-ayat ini. Baiklah, kita bacakan tadabbur ayat ini agar kita paham semua. Kemudian saya mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa iza dzukiral ladzina min dunihi iza hum yastabshirun. Qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimil ghaibi was shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, apabila hanya nama Allah saja disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Katakanlah, wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka selalu perselisihkan. Kemudian kembali kepada ayat 45. Wa iza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza dzukiral ladzina min dunihi iza hum yastabshirun. Itu pernyataan kita, wa iza dzukirallah wahdahus ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila hanya nama Allah saja disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Maksudnya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu menjadi kesal. Tapi sebaliknya, wa iza dzukiral ladzina min dunihi izahum yastabshirun. Apabila nama sesembahan selain daripada Allah, tiba-tiba mereka bergirang hati. Maksudnya apabila nama
disebutkan nama-nama sesembahan mereka, mereka bergembira. Itu ya maksud ayat. Kemudian di ayat berikutnya itu kulillahumma fatiri samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahada. Di situ katakanlah, wahai Allah pencipta langit dan bumi, yang engkau mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu talipun. Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka memperselisihkannya. Gitu. Nah, dari ayat itu dijelaskan dengan surah Al-Haji ayat 52, surah ke-22, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamannal alqas syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rasulin wala nabiyyin. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun tidak pula seorang nabi. Illa. Jadi kalimat itu dinyatakan kecuali. Iza tamanna alqas syaitanu bi umniyatihi. Melainkan apabila mereka mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Maksudnya kalau Rasul itu mempunyai keinginan menurut hawa nafsunya, maka dia mulai menggoda. Disitulah yang terjadi. Tetapi Allah akan menghilangkan godaan itu. Maka wayansahullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi. Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan syaitan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Jadi para nabi dan para rasul itu hatinya dilindungi Allah, dijaga Allah, dikuatkan Allah, sehingga setan-setan tidak bisa mengganggu mereka, tidak bisa memasukkan sesuatu yang mereka berbuat menurut hawa nafsunya. Tetapi Allah lah yang memutuskan. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi para nabi itu dengan ayat ini menunjukkan dia dilindungi, dia dipelihara. Kemudian kembali kepada ayat 45. Wa iza zukira smullahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila hanya nama Allah disebutkan, yang dimaksudkan itu ucapkan la ilaha illallah atau nama-nama yang lain, la ilaha illallah, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu membawa konsekuensi bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu hanyalah Allah. Maka mereka kesal. Gitu. Dalam surah ayat ini itu tersambung kepada ayat surah yang sama, ayat 43, yaitu apa? Amit tahazu min dunillahi supa'a kul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wala ya'qilun. Nah, di situ dia katakan amit tahazu min dunillahi supa'a, maka mereka mengambil pemberi syafaat selain daripada Allah. Katakanlah gitu. Kul, katakan awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Katakanlah, apakah kamu mengambil juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Itu pertanyaan itu. Sama dengan mengapa kamu mengambil yang tidak berakal dan tidak mempunyai sesuatu, tidak mempunyai sesuatu itu maha miskin gitu. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqra wa iza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Dikatakan wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqra. Kami
adakan tutupan di atas hati mereka, sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak memahami gitu. Jadi orang-orang yang kafir tadi kupingnya tersumbat, telinganya tersumbat, matanya tertutup gitu. Kemudian wa iza zukirat rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufuro. Apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang dan membencinya. Itulah sifat daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kemudian disambung dengan ayat As-Saffat ayat 35, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, mereka menyombongkan diri karena keingkarannya. Kemudian dalam surah ayat penggalan ayat berikutnya, wa iza kuzukiral lazina min dunihi izahum yastabsirun. Apabila nama sesembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bergembirang hati. Dalam surah An-Nur dijelaskan, surah Al-An'am ayat 14, Allah menjelaskan kepada kita. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul arayyallahi attahizu wali yang patiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunna minal musyrikin. Itu dikatakan, qul, katakanlah hai Muhammad, arallahi attahizu waliyam fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan bumi dan langit, padahal dia memberikan makan dan tidak diberi makan? Jawabnya, kul, katakanlah, ini umirtu an akuna awwalaman aslama. Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Janganlah sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat-ayat ini cukup jelas bagi kita. Allah memperkenalkan siapa Allah gitu. Dalam surah Al-An'am ayat 73 Allah menjelaskan, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqqa walahul mulku yauma yunfahu fisur alimil ghaibi was syahadati wallahu hakimul khabir wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Di situ dialah yang menciptakan langit, bumi dan dengan benar. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan itu jadilah dia. Qaululahu qulhu. Jadi firman-Nya adalah benar. Walahul mulkul yauma yanfahu bisur, dan di tangannya segala kekuasaan di waktu sangkakala dicium. Alimil ghaibi wasyahada, dan dia mengetahui yang nampak dan gaib, dan yang gaib dan yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan juga situ orang berkenaan dengan orang Yahudi, dia saling berbantah-bantah antara satu dengan yang lain, antara Yahudi dan Nasrani. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu dikatakan wa qalatil yahudu laisatin nasara alaisaitnya. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Nah, kemudian dibalas oleh orang Nasrani, wa qalatin nasara laisatil yahudu alaisai. Orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi itu tidak mempunyai sesuatu yang dipegangan. Nah, padahal wahum yatlunal kitab, padahal
kita orang yang mengatakan seperti ucapan orang yang Yahudi dan Nasrani, maka sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang yang Nasrani. Gitu. Jadi ada orang yang mengatakan semua agama sama, berarti dia samalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Itu ayat ini menjelaskan seperti itu, walaupun tidak tegas demikian. Kemudian wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dalam surah Ar-Rum gitu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim lillazi kemudian dikatakan situ al-adu lillazi nastajabu li rabbihim husna. Bagi orang yang memenuhi suruh Tuhannya disediakan pembalas yang baik. Bagi orang walillazina lam yastajibu lahu walau kana lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu la tadat bih. Orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhannya, sekira mereka kekayaan yang ada, tanya niscaya akan menembus dirinya dengan kekayaan itu. Apa? Dia mau menembus semua dirinya karena dirinya diazab. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'hum jahannam. Mereka itu disediakan baginya hisab yang buruk. Tempat kediaman mereka adalah jahannam wa bi'sal mihad. Itulah seburuk tempat kediaman. Kemudian surah Ar-Rum ayat 36 Allah menjelaskan wa iza azzaqnan nasa rahmatan farihu biha wa iza tusibhum sayiatum biha qaddamat aidihim izahum yaqnatun. Itu dikatakan wa iza azzaqnan nasa rahmatan farihu biha. Apabila kami rasakan, kami berikan kami sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya dia akan gembira dengan rahmat itu. Tetapi sebaliknya wa iza tusibhum sayiatum bima qaddamat aidihim izahum yaqnatun. Apabila ditimpa suatu musibah atau bahaya atau kecelakaan dan sebagainya disebabkan kesalahan mereka yang mereka kerjakan tangan sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Itulah ciri orang-orang musyrikin. Kalau dia dapat sesuatu rahmat dia gembira, kalau dia dapat kecelakaan, musibah dan sebagainya dia cepat berputus asa. Kembali kepada ayat 46. Qulillahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi was syahadati anta tahkumu baina ibadatika fima kanu fihi yahtalifun. Di situ katakanlah Allahumma fatiras samawati wal ardi alimil ghaibi was syahada. Wahai Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui barang yang gaib. Ini kalimat-kalimat yang menjelaskan kepada kita tentang siapa Allah secara perbuatannya, rububiyahnya di sini. Anta tahkumu baina ibadika maka nupiyah talipun. Engkaulah memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka memperselisihkannya. Itu yang terjadi. Kemudian dijelaskan ayat ini sambung dengan ayat berikutnya, Az-Zumar 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadat bih min husu'il azabi yaumil qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yastasibun. Di situ dikatakan walau anna lillazina zalam ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Sekiranya orang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan pula sebanyak itu besertanya, labtadat bih, niscaya mereka menembus dirinya min su'il azab yaumil qiyamah,
dirinya itu dari azab yang seburuk-buruknya di akhirat. Tapi apa yang terjadi? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka azab dari Allah belum pernah mereka perkirakan. Nah, mereka tidak memperkirakan bagaimana azab Allah itu. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 5 mengatakan innallaha la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun tersembunyi di bumi dan tidak pula yang di langit. Artinya ini kata lain daripada Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itulah menunjukkan bagian-bagian ayat ini tentang bagaimana sifat rububiyahnya Allah, itu tentang perbuatan Allah dijelaskan kepada kita. Dijelaskan lagi pada surah An-Nisa ayat 141 bagian akhir, di situ mengatakan berkenaan dengan hukum. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu tidak akan musnah karena ulah orang kafir, selalu silih berganti. In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abdan. Surah Maryam ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Tuhannya yang maha pemurah selaku seorang hamba-hambanya. Ini itu menjelaskan juga semua membutuhkan Allah, selalu kita akan menghadap kepada Allah. Siapapun yang ada di langit dan di bumi, sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dan demikian apa yang kita bacakan hari ini, mudah-mudahan menambahkan keimanan kita mengenal diri siapa itu Allah secara rububiyah. Di situ dijelaskan Allah adalah pencipta dan sebagainya, itu menjadi jelas bagi kita. Itu yang di perhatian kita bersama itu. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan tentang siapa itu orang-orang kafir, orang-orang yang memustahkan ayat-ayat Allah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi itu memberi manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Maka semakin kita mengenal tentang siapa Allah yang pencipta itu, sehingga meningkatkan keimanan kita. Moga-moga dengan ketakwaan itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu kita harus istiqomah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya. Istiqomah itu adalah suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah maksudnya, supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat atas apa yang disampaikan. Mungkin ada keliru, mohon dimaafkan. Maklum, kita adalah pelajar dalam melaksanakan selalu menuntut ilmu, selalu kekurangan. Tetapi harus kita isi terus, kemudian kita menjadi tidak ada akhir dari menuntut ilmu sehingga beliang lahat. Mudah-mudahan kita orang yang istiqomah. Demikian, terima kasih atas kekurangannya, dan kemudian kami mohon maaf dan minta ampun kepada Allah atas kekeliruan dan kesalahan kami, dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saad. Ya. Selanjutnya kita masuk ke acara penyerahan piagam oleh Bapak Helmi Dianto. Pada Pak Helmi, dipersilakan. Terima kasih Bu Ira. Pertama ucapan selamat tuh kepada Bu Neng yang telah menguraikan surat Az-Zumar ayat 45 dan 46 pada pagi hari ini dengan begitu tenang, lancar, rinci, jelas, dengan intonasi sebagai seorang ibu guru. Alhamdulillah, mumtaz ya Bu Neng. Dari Asani berikan piagam kepada Bu Neng, kiranya Bu Neng dan kita semua peserta Asani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini.
Sekali lagi terima kasih, selamat ya, mumtaz ya Bu Neng. Yang Terima kasih, Pak. kedua, terima kasih juga kepada Bu Media Astuti yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Media Astuti karena di Al-Sani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Sekali lagi terima kasih Bu Media Astuti. Kemudian terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Ira yang telah bertugas pada pagi hari ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Ira, alhamdulillah sekali lagi acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Terima kasih Bu Ira, semoga Bu Ira sehat selalu dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya nantinya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Yayet Daryati yang kemarin piagamnya belum bisa sempat ditayangkan, yang bertugas pada kemarin membaca ayat suci Al-Quran, di mana dengan lantunan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara pada pagi kemarin berjalan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Agustina Suradi yang bertugas kemarin sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara Bu Agustina juga acara kita kemarin berjalan lancar. Dari Al-Hasani juga memberikan piagam kepada Bu Agustina, Bu Yayat. Semoga Bu Agustina dan Bu Yayat sehat selalu dan siap juga bertugas pada kajian badah subuh lainnya nantinya. Demikian saja Bu Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan diserahkannya piagam tadi, maka berakhir pula lah acara kita pagi ini. Mudah-mudahan